Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ainul Martia. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangunan matematika yang memiliki isi atau volume. Ada beberapa bentuk bangun ruang yang kita pelajari, misalnya balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut. Nah, bangun ruang balok memiliki sisi ukuran dengan bentuk yang sama, yaitu sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan sisi samping kanan, sisi depan dan sisi belakang. Benda di sekitar kita berbentuk balok, yaitu lemari, penghapus, buku, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh balok dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bangun ruang selanjutnya yaitu kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang dengan ukuran yang sama. Benda berbentuk kubus dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kotak kado, dadu, toples makanan yang berbentuk kubus, dan masih banyak lagi benda lainnya. Nah, bangun ruang selanjutnya yaitu bangunan tabung. Bangun ruang tabung itu mempunyai bentuk tutup dan alas. Bentuknya seperti lingkaran. Contoh benda yang berbentuk tabung misalnya gelas, roda mobil, dan masih banyak lagi contoh bangun ruang tabung lainnya. Bangun ruang selanjutnya yaitu bangun ruang bola. Bola mempunyai bentuk berbentuk bundar atau bulat. Nah, contohnya yaitu bola basket, bola voli, bola pingpong, dan masih banyak lagi contoh bangun ruang berbentuk bola lainnya. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang bentuk alasnya berbentuk lingkaran dan bagian atasnya berbentuk runcing. Nah, contoh bangun ruang berbentuk kerucut misalnya nasi tumpeng dan topi petani, dan masih banyak lagi contoh bangun ruang yang berbentuk kerucut. Oke, kita akan membahas soal cerita tentang bangun ruang. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Kakak sedang membuat kotak berbentuk kubus agar terkesan rapi. Ia menyusun kotak tersebut menjadi kubus yang berukuran lebih besar. Panjang sisi kubus besar yang dibuat kakak adalah 8 buah kotak. Berapakah jumlah kotak yang disusun kakak untuk membentuk kubus besar? Nah, pembahasannya yang diketahui itu panjang sisi kubus yang dibuat kakak adalah 8 buah kotak. Nah, yang ditanya, berapakah jumlah kotak yang disusun kakak untuk membentuk kubus yang lebih besar? Nah, mari kita jawab. Karena kita ingin membentuk kubus yang berukuran lebih besar, maka jumlah kotak dan jumlah kotak yang diperlukan harus sama banyak. Nah, jadi caranya sisi kali sisi kali sisi. Jadi hasilnya itu 8 kali 8, hasilnya 64. Jadi jumlah kotak yang disusun kakak untuk membentuk kubus besar yaitu sebanyak 64 kotak. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua. Ibu membeli 3 kaleng susu, masing-masing berisi 1000 mili. Susu tersebut akan dipindahkan separuhnya ke dalam ember berbentuk tabung. Ukuran diameternya 14 cm
dan tingginya 30 cm. Berapakah sisa susu dalam kaleng tersebut? Nah, mari kita bahas soal ini. Diketahui jika kaleng susu dengan isi satu kaleng susu berisi 1000 ml, jadi 3 kaleng susu isinya 3000 ml. Sama dengan 3 liter. Nah, diameter tabung adalah 14 cm dan jari-jarinya sama dengan 7 cm. Tinggi tabung sama dengan 30 cm. Nah, yang ditanya dari soal ini yaitu sisa susu dalam kaleng tersebut. Nah, caranya kita cari volume ember sama dengan I kali F kuadrat dikali D sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 30 sama dengan 22/7 dikali 7/42 dikali 30 hasilnya 4620 cm kubik sama dengan 4,62 liter. Jadi volume setengah ember ini volume 1 ember, jadi kita cari volume setengah ember, jadi setengah dikali 4,62 hasilnya adalah 2,31 liter. Nah, sisa susu dalam kaleng itu kita kurangkan dengan susu isi yang dari awal 3 liter dikurang 2,31 liter hasilnya 0,69 liter. Jadi sisa susu dalam kaleng tersebut adalah sebanyak 0,69 liter atau 690 ml. Nah, oke adik-adik, paham kan dengan penjelasan yang tadi? Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Bu Siti memiliki kotak make up berbentuk balok, panjang kotak 1,4 meter, lebarnya 0,5 meter, dan tingginya 0,75 meter. Kotak make up tersebut akan dicat tiap meter kubik menghabiskan biaya sebanyak 22.500. Nah, berapakah biaya yang harus dikeluarkan Bu Siti untuk mengecat kotak make up tersebut? Nah, diketahui dari soal tadi panjang kotaknya 1,4 meter, luas 0,5 meter, tingginya 0,75 meter. Nah, biaya cat yang tiap meter kubiknya 22.500. Yang ditanya, berapakah biaya yang harus dikeluarkan Bu Siti untuk mengecat kotak make up tersebut? Nah, cara-caranya itu rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, 2 panjang kali lebar, jadi panjangnya
1,4 dikali 0,75 ditambah 0,5 dikali 0,775 sama dengan 2 kali 0,7 ditambah 1,05 ditambah 0,375 sama dengan 2 dikali 2,125 sama dengan 4,25. Nah, yang ditanya di soal ini biaya yang dibutuhkan Bu Siti. Jadi biayanya itu 4,25 dikali 22.500 hasilnya 95.625 rupiah. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Bu Siti yaitu sebanyak 95.625 rupiah. Oke, kita lanjut pada soal yang keempat. Soalnya itu sebuah toples berbentuk kerucut dengan tingginya 27 cm. Jika volume toples tersebut 12.474 cm kubik, tentukan jari-jari toples tersebut. Nah, pembahasannya volumenya 12.474 cm kubik. Nah, yang ditanya, berapakah jari-jari toples kerucut tersebut? Oke, mari kita jawab bersama-sama. Rumusnya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 1/3 dikali V dikali F kuadrat dikali C. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali F kuadrat. Jadi jari-jarinya belum ditemukan karena kita cari jari-jarinya, kita cuma membuat F-nya saja. Terus dikali 27. Nah, volumenya sudah diketahui. Jadi volumenya 12.474. Nah, jadi dikali 21 sama dengan F kuadrat dikali 22 dikali 27. 12.474 dikali 21 hasilnya 2.061 sama dengan R kuadrat dikali 22 dikali 27 hasilnya 594. Jadi R kuadrat sama dengan 261.474 dibagi 594 hasilnya R sama dengan akar dari 441. R sama dengan 21 cm. Jadi jari-jari kerucut tersebut adalah 21 cm. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir. Bunyi soalnya yaitu Burhan membuat lampion berbentuk prisma segitiga yang kerangkanya terbuat dari bambu, alasnya berbentuk segitiga sama sisi, berukuran
ukuran panjang sisi 25 cm dan tinggi prisma tersebut 30 cm. Berapakah panjang bambu yang digunakan untuk kerangka lampion tersebut? Nah, yang diketahui dari soal ini yaitu alas segitiga sama sisi yaitu 25 cm, tinggi prisma yaitu 30 cm. Lampion tersebut berbentuk prisma segitiga. Nah, yang ditanya, berapakah jumlah bambu yang dibutuhkan untuk membuat kerangka lampion tersebut? Nah, mari kita kerjakan soal ini secara bersama-sama. Caranya yaitu kita pertama mencari jumlah panjang kerangka dan kedua segitiga. 2 dikali 25 tambah 25 tambah 25. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 2 dikali 75 sama dengan 150. Nah, yang kedua kita cari jumlah kerangka tinggi prisma, yaitu 3 kali 30 sama dengan 90 cm. Selanjutnya kita cari jumlah kerangka, yaitu 150 hasil dari yang ini tadi ditambahkan dengan jumlah kerangka tinggi prisma, yaitu 150 ditambah 90 sama dengan 240. Jadi panjang bambu yang dibutuhkan untuk membuat kerangka lampion tersebut yaitu sepanjang 240 cm. Oke adik-adik, cukup sekian pembahasan kita untuk kali ini tentang bangun ruang. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.